Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya tidak berani suruh adab. Itu karakter saya dimanapun, kalau saya tidak pernah berani. Jadi mohon dimaafkan betul, izinkan saya tetap duduk karena di samping-samping saya itu para ulama, kemudian di bawah ini insya Allah banyak walinya. Jadi mana berani saya berdiri di antara tokoh-tokoh yang hadir di tempat ini. Pertama, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Hadratul Muhtaromin, mau Kiai Haji Syarif Rahmat Al-Hafidh yang saya hormati, saya muliakan, yang mulia Bapak Kiai Haji Khalil Haidar. Beliau selain ketua MUI juga muassis di sini dan muri. Saya udah berapa kata-kata ini? Tadi cuma satu atau dua kata-kata. Saya ketakutan sekali kalau sudah di. Jadi saya tidak ngerti dari berapa kata nanti insya Allah. Kemudian para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para pembicara ulama-ulama hebat di majelis ini, saya pertama ingin menyampaikan bahwa nawaitu saya hadir di tempat ini agak mengejutkan tadi seperti yang disampaikan oleh Romo Kiai Khalil. Sesungguhnya saya itu dengan Kiai Rahmat kan bolak-balik mengatakan saya nggak bisa hadir karena ini acara besar dan saya ini hanya nol putul, debu kecil yang ada di belantara semesta ini. Kebetulan malam tadi itu seharusnya saya bersama sahabat saya, penyanyi hebat dari Kebumen Banjarnegara, Ebit Ade. Beberapa minggu yang lalu kami mendapatkan anugerah dari Kongres Bahasa. Beliau menyanyi di opening kongres dan saya penutupnya. Nanti bisa dilihat di banyak berita di YouTube dan seterusnya. Jadi subhanallah, ini atas izin Allah saya diberikan kemuliaan untuk bisa hadir di tempat ini. Tentu ketika berangkat saya bersama istri, anak dan adik-adik saya, termasuk ada Pak Lurah Wonokromo, itu adik saya hadir di sini. Saya bismillah ini nawaitu, pertama silaturahim, kedua pasti kita tolabul ilmi, yang ketiga kita mikul dhuwur mendem jero. Nah, saya ingin menyampaikan ini Bani Rauf dan keluarga besar Kiai Syarif Rahmat ini dibesarkan oleh ilmu, oleh tetesan ilmu itu dari Wonokromo. Untuk memperkenalkan sedikit Wonokromo, kebetulan minggu lalu ada acara Jejak Islami di televisi Republik Indonesia. Kebetulan skripnya saya juga yang nulis, itu mengenai apa, siapa, dan seterusnya leluhur kita, cikal bakal kita dari Wonokromo itu. Sedikit ingin saya sampaikan, 3 generasi sebelum Sultan Agung berada di Kerto. Kerto itu bukan di kota gede, tetapi di antara 2 sungai, Majma'al Bahraini. Jadi itu tempat di mana guru-gurunya Sultan Agung itu berada. Salah satunya Kiai Fakih, Kiai Welid, Kiai Jejer, Kiai Kategan, dan banyak lagi. Yang itu nanti silsilah keilmuannya akan sampai ke kita semua pada hari ini. Saya ingin menyampaikan sedikit saja supaya nanti biar pembicara-pembicara ini yang akan mengelaborasi lebih tuntas. Pertama, setidak-tidaknya ada 7 pakar level dunia yang menulis buku tentang Wonokromo. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pernah mendengar orang bernama Profesor Dr. Silo Sumarjan, beliau adalah sekretaris pribadinya Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau itu menulis disertasi
berjudul Perubahan Sosial di Yogyakarta pada abad 1920. Dan Bapak Ibu sekalian, apa temuan dari disertasi dari riset beliau? Perubahan sosial di Yogyakarta itu melalui pendidikan, dan pendidikan itu melalui pesantren, dan pesantren itu ada di Wonokromo, Pleret, Bantul, Ngayogyakarta. Itu satu. Itu boleh dicek kapan saja, karena beliau nama besar sosiolog terbaik Indonesia. Nomor dua, ada ilmuwan antropolog dari Jepang namanya Profesor Dr. Mitsuo Nakamura. Itu nulis buku berjudul Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin, sebuah disertasi yang menggali sejarah berdirinya Muhammadiyah di Kota Gede. Panjenengan percaya tidak bahwa seluruh pendiri Muhammadiyah, kiai-kiai besar itu semua ngajinya, gurunya adalah kiai-kiai dari Wonokromo. Itu eksplisit dijelaskan di buku Profesor Dr. Mitsuo Nakamura. Yang ketiga, ada buku Profesor Dr. Hiroko Horikoshi. Judul bukunya Kiai dan Perubahan Sosial. Itu mengisahkan secara elaboratif, secara jelas gamblang, ya, yang menyebutkan bahwa perubahan sosial di Yogyakarta itu ditentukan oleh para ulama, para kiai dari Wonokromo. Lalu berikutnya ada Profesor Martin van Brunissen. Beliau menggali tentang sejarah tarikat di seluruh Indonesia. Ada Syekh Abdul Rauf As-Simkir, macam-macam. Satoriyah itu mursyid tertuanya dari Wonokromo. Itu bisa lagi-lagi dikonfirmasi datanya dan seterusnya. Kemudian ada Profesor Dr. Muktiari. Beliau juga menulis buku bagus sekali tentang mistisisme. Kemudian Profesor Muhammad Simuh itu juga semua melakukan elaborasi kritis terhadap sejarah spiritualitas di Yogyakarta, khususnya di Wonokromo. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa leluhur kita ini orang-orang hebat, sangat hebat bahkan. Karena itu hari ini kalau kita tidak hebat, ya rasa-rasanya. Maka nawaitu saya hadir di tempat ini, insya Allah ingin berguru thalabul ilmi kepada semua yang hadir di sini. Saya akan menyimak dengan seksama nanti apa yang diceritakan oleh para penceramah ini. Matur nuwun. Sudah banyak sekali, tadi cuma 1-2 patah kata, sudah berpuluh-puluh kata. Saya ingin sekali lagi mohon maaf. Saya hanya nol putul, hanya bawang potong. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat, dan buku saya bisa nanti di search di internet. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil ahyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihil aqhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqbalih. Bapak Ibu sekalian, sungguh berbahagia dan berat sekali menjadi yang pertama untuk diminta berbicara di
forum yang sangat mulia ini, karena saya hadir di sini seperti tersedot sebuah energi yang luar biasa. Saya jauh-jauh datang dari Jawa Timur. Kalau Kiai Syarif Rahmat dan Kiai Khalil Haidar adalah Bani Syihabuddin Jogja, cucu dari Mufti Agung Mataram pertama Jogja yang terdampar atau berdakwah di tanah Pasundan. Kalau kakek kami tersesat di Jawa Timur, sama-sama Bani Syihabuddin. Nanti kita jelaskan, karena ini bicara haul, maka kita akan bicara sejarah dan ketokohan dan siapa nama-nama penting ke atas yang menjadikan bahwa Bapak Ibu sekalian penting hadir di forum ini untuk mendapatkan barokah, mendapatkan bagian dari jariah beliau, amal kebajikan beliau yang kita kholi hingga leluhurnya ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Baik, kepada saya perkenalkan satu persatu kepada yang mulia seluruh tokoh masyarakat, Bapak pimpinan Musbida, Musbicam, Pak Camat, dan yang mewakili Bapak Datramil, Bapak Kapolsek, dan yang mewakili pejabat TNI Polri, tidak saja sebutkan satu persatu, para alim ulama dan juga sahabat-sahabat Banser yang tidak pernah takut dan kenal menyerah mengawal para ulama. Aplaus bagi mereka. Mereka seorang ulama pernah bersaksi Banser ini masuk surga pertama kali karena ikhlasnya tidak dibayar berpanas-panas. Mungkin rokok saja belum tentu dapat ya. Mengawal ulama warasatul anbiya, tetapi tanpa Banser ulama tidak ada marwahnya. Ulama yang benar maksudnya. Baik. Yang utama dan termulia guru kita semua, Kang Mas Kiai Raden Syarif Rahmat, Ketua Umum Padasuka, mutiara terindah, tercemerlang dari Bani Syihabuddin sekarang, yang menjadi kiai level nasional dan internasional, yang memiliki cabang di 22 provinsi, ratusan ribu jutaan jamaah seluruh Indonesia. Aplaus bagi beliau. Dan juga kakak mulianya Romo Kiai Haji Khalil Haidar yang menjadi tuan rumah, adalah putra-putra terbaik dari Bani Syihabuddin yang sampai sekarang meneruskan perjuangan kakeknya berdakwah di bumi Nusantara. Saya perkenalkan tamu undangan juga nanti menjadi pembicara, Kang Mas Gus Fuad Pleret. Beliau juga menjadi salah satu mutiara indah dari Bani Syihabuddin dan Bani Abdul Rauf, karena juga cucu langsung, cicit langsung dari Mbah Al-Imam Al-Qutub Mursyid Satoriah, Mbah Abdul Rauf Wonokromo. Di sebelahnya adalah yang mulia Al-Alim Al-Alamah Syekh Nawawi Jilid kedua yang telah mengarang puluhan kitab dan dicetak di seluruh dunia, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Beliau juga keponakan nisan dari Wapres kita, Kiai Haji Ma'ruf. Amin. Terus kemudian di sampingnya tadi lupa diperkenalkan, semoga segera menjadi Sultan Karaman Banten, Raden Kanjeng Pangeran Tubagus Nur Fadil Al-Bantani, putra dari seorang maijen yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Dan terima kasih kepada semua hadirin. Kami mulai bahwa saya datang jauh-jauh dari timur dengan semangat kecintaan yang luar biasa menghadiri haulnya Romo Kiai Haji Ahmad bin Muhammad Romli. Nanti kita ceritakan siapakah sosok beliau, siapakah leluhurnya, dan apa yang harus kita teladani dari perjuangan ini. Saya disopiri oleh salah seorang panglima laskar Raja Wali Songo dari Surabaya, mampir ke Kanjeng Gusti Pangeran Benowo adik Raja Pakubuwono ke-13 di Pengging Surakarta Hadiningrat, kemudian mampir ke Gus Fuad Pleret, kemudian sempat melakukan ramah tamah dengan Gusti Bindoro Pangeran Haryo Yudoningrat, adik dari Sinuwun Hamengkarso Dalem Hamengkubuwono ke-10. Tidak lain dan tidak bukan energi itu saya bawa ke forum ini. Seluruh Mataram sepakat
akan bersatu padu untuk meluruskan sejarahnya, bersatu padu untuk menegakkan kembali bagian-bagian keping-keping dari yang hilang dan terlupakan. Dan itu akan saya bahas di sini, dan itu ada kaitannya dengan leluhur dari Romo Kiai Ahmad bin Muhammad Romli. Baik, untuk menyingkat waktu karena banyak yang mau berbicara, saya sepilkan. Mohon maaf bahwa contekan karena demikian banyak. Apa yang saya tulis ini adalah ulasan singkat, tidak mungkin saya perjelas dan saya ulas demikian jauh. Tetapi di sini disebutkan bahwa nasab Kiai Haji Romo Ahmad bin Muhammad Romli terkait dengan hampir semua wali songo. Tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, nasab beliau terkait dengan sejarah kesultanan yang masih eksis sekarang di bumi Nusantara, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Tanpa Yogyakarta Hadiningrat tidak ada negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa Yogyakarta tidak diangkat sumpahnya Presiden Soekarno di Yogyakarta. Tanpa Yogyakarta tidak ada wilayah yang kemudian menjadi momentum serangan 1 Maret 1949 yang menjadi cikal bakal konferensi meja bundar, sehingga kemudian Belanda terpaksa menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Dan itu ada, kalau di film Janur Kuning ada yang namanya Komarudin. Coba lihat, itu ada seorang pejuang yang ditembak tidak mempan atau kebal. Itu adalah saudaranya Kiai Salim Rahmat, Bani Syihabuddin. Bani Syihabuddin ini selain melahirkan Profesor Bapak Nuklir Indonesia Profesor Baikuni, juga Mendagri Hari Sabarno, juga Profesor A.S. Hikam mantan Menristek, dan sekian banyak ulama kiai, termasuk sekarang Rois Suriah NU DIY adalah bagian dari keluarga besar kita semua. Dan salah satu mutiaranya adalah Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdul Rauf Wonokromo Mursyid Satorian, suatu thariqah yang dianut oleh seluruh keluarga Wali Songo. Baik, saya sebutkan nasab Kiai Romo Ahmad bin Kiai Muhammad Romli dari berbagai jalur biar jelas. Kiai Romo Ahmad bin Kiai Muhammad Romli adalah putra dari Kiai Imam Barmawi, seorang penghulu utama di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau putra dari Kanjeng Raden Tumenggung Anggayuda, seorang Anggayuda atau senopati panglima perang di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Jadi kalau keturunan Syihabuddin berani-berani nggak kaget. Kalau keturunan Syihabuddin tegas dalam menyikapi sesuatu tidak kaget, tapi yakin, penuh cinta kasih dan lemah lembut. Karena dari yang saya tulis ini istrinya banyak, tapi tidak bagi Romo Salim Rahmat. Beliau mengatakan kalau Tuhan di langit hanya satu, di bumi hanya satu istri. Tepuk tangan. Mohon maaf, intermezzo. Ini maksudnya biar tidak nikah lagi. Saya kunci di sini. K.O.T. Anggayuda adalah putra dari Raden Ayudjaya Suradi yang merupakan putri dari Kiai Ngafiyah. Nah, siapa Kiai Ngafiyah ini? Kiai Ngafiyah ini adalah seorang kiai waliullah yang dimakamkan sendirian di Gunung Ketur, Pakualaman. Ingat, Pakualaman berdiri di era Hamengkubuwono II. Ketika terjadi Inggris mencabik-cabik Yogyakarta, mengadu domba antara Mataram, sehingga terjadi pemberontakan antara adik Raja Hamengkubuwono II dibantu Inggris menyerbu Yogyakarta yang terkenal dengan peristiwa Sepehi, di mana keraton Yogyakarta diobrak-abrik dan dijarah besar-besaran. Sekian ribu ton emas
10.000 manuskrip dan pusaka dibawa ke Inggris sana, dan sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan oleh Inggris. Dan harus kita tuntut semua keturunan dari Hamengkubuwono dan keturunan dari seluruh Trah Mataram harus menuntut itu, karena di situ ada manuskrip penting Nusantara yang mencatat siapa sebenarnya kita, leluhur kita. Karena apa? Kenapa Inggris mencuri manuskrip? Karena sejarah akan dibelokkan. Saya tidak akan membahas ini karena sudah diingatkan sama panitia. Kita membahas nasab kita sendiri. Setuju? Kalau bahas nasab sendiri dilarang, ya wallahu alam. Kiai Ngafia dimakamkan di Gunung Ketur. Dalam Trah Mataram hanya raja dan orang penting yang dimakamkan di tempat yang tinggi, karena kualat kalau orang biasa dimakamkan di atas makam raja-raja. Sementara Pakualam 1 sampai ke 5 itu dimakamkan di Hastanarengga di Kota Gede, di tempat yang di bawahnya. Ini harus menjadi PR kita semua. Kenapa seorang Kiai Ngafia itu dimakamkan di tempat yang tinggi? Baik, saya bongkar sedikit rahasianya. Semoga menjadi kajian bersama dari seluruh keturunan Mbah Syihabuddin. Pada peristiwa Sepehi terjadi proses perjanjian atau rekonsiliasi atau perdamaian, yaitu ketika kemudian Pakualam 1 yang menjadi adiknya Hamengkubuwono II yang pada posisi menang sebenarnya siap berdamai dan menerima untuk wilayah Yogyakarta dibagi menjadi diiris menjadi Kadipaten Pakualaman. Oke. Artinya ada seorang negosiator, seorang penasihat ulung, seorang yang punya marwah kewibawaan luar biasa sehingga posisi menang di batu Inggris mau untuk menerima wilayah menjadi kadipaten. Siapa beliau? Adalah Kiai Ngafia. Saya yakinnya hakul yakin bahwa Kiai Ngafia adalah negosiator, penasehat yang mau meredam perpecahan di antara Bani Mataram pada zaman itu, sehingga beliau dikasih kehormatan untuk dimakamkan di Gunung Ketur di dalam wilayah Pakualaman. Mohon bagi seluruh Bani Syihabuddin untuk mengangkat sejarah ini, untuk merawat makamnya karena tidak terawat. Kenapa kok kemudian seperti itu? Karena di data resmi pariwisata Ngayogyakarta Hadiningrat tidak dijelaskan itu makam siapa, tidak ditulis, seolah ingin terjadi agar itu dilupakan. Mohon, ini harus segera kita sikapi bersama. Moga-moga nanti ada seminar, ada semacam kajian untuk meluruskan hal ini. Baik, setuju? Kiai Ngafia adalah putra dari Kiai Syihabuddin yang dimakamkan di Masjid Patok Negara, Masjid Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Dongkelan. Kiai Syihabuddin adalah penasehat dan menjadi panglima perang dari Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I ketika melawan kooptasi Belanda di Keraton Mataram Islam, sehingga kemudian menjadi perjanjian Giyanti dan berdirilah Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Beliau adalah Mufti Agung pertama Keraton Yogyakarta, dan saking terima kasihnya kepada Kiai Syihabuddin, Hamengkubuwono pertama itu memberikan, kalau dulu itu penghormatan tertinggi itu memberi hadiah istri atau diangkat menantu, tapi lebih mulia dihadiahi istri atau garwo ampe, garwo triman. Nah, ini suatu penghormatan yang tertinggi karena apa? Memberikan makmurnya untuk mengikuti imam lain. Ini luar biasa. Itu adalah Dewi Long Ayu. Nanti saya jelaskan siapa Dewi Long Ayu ini. Dari sinilah nanti Kiai Syihabuddin dan Dewi Long Ayu ini melahirkan Kiai Ngafia ini. Nah, semacam itu nanti akan kita ulas lebih lanjut. Kenapa kok kemudian Kiai Ngafia ini sangat penting dan Kiai Syihabuddin sangat penting? Kiai Syihabuddin adalah seorang ulama ilmuwan, seorang sufi, seorang pejuang yang ikhlas. Ketika beliau diangkat jadi Mufti Agung Mataram, beliau pura-pura gila. Pura-pura istilahnya apa ya? Orang yang trans, orang yang kharikul ada. Belum waktunya sholat itu dipukul beduk, dan itu terjadi berulang kali.
Sehingga kemudian wah ini Kiai Syahabuddin Allah, Kiai Syahabuddin Allah gitu. Nah, ini menjadi alasan beliau agar keraton mencopot beliau. Beliau ingin keluar dari keraton, tidak ingin terlibat di dalam pernak-pernik politik yang mungkin waktu itu beliau melihat akan mengganggu marwah beliau atau mengganggu perjuangan beliau, dakwah beliau sebagai seorang ulama di Yogyakarta Hadiningrat. Sehingga kemudian di Jogja itu ada 5 masjid patok negara, yaitu batas-batas keraton Kasultanan yang ada masjid-masjid sebagai batas. Ada masjid patok negara Melangi wilayah barat, Pelosok Kuning di utara, Babakan di timur, dan Wonokromo di selatan. Tetapi kemudian sudah 4 arah. Kenapa kok menjadi 5? Ini untuk menghormati Kiai Syahabuddin. Dibuatkan patok negara Dongkelan di wilayah selatan barat atau barat daya. Agar apa? Agar beliau tetap bisa diambil berkah dan manfaatnya oleh keraton, dijadikan penghulu di masjid patok negara Dongkelan. Dan alhamdulillah dimakamkan Kiai Syahabuddin dengan istri kinasihnya Dewi Lung Ayu garwa Triman dari HD1 yang di situ dicungkup paling dekat itu masuk, dan di sebelah sananya ada seorang kiai besar, kiai khos di Nahdlatul Ulama yang meminta barokah dimakamkan di situ, yaitu Mbah Munawir Ponpes Kratiak yang juga punya menantu sempat menjadi Rois PBNU Kiai Ali Maksum, dimakamkan di komplek yang sama di Masjid Patok Negara Dongkelan. Saudara-saudara sekalian, bicara sejarah adalah bicara manusia. Filsuf Jerman mengatakan, Goethe, barang siapa tidak mengambil pelajaran dari sejarah kemanusiaannya, dia hidup dengan tidak menggunakan akalnya. Dan barang siapa melupakan tragedi sejarah masa lalunya, dia akan dikutuk untuk mengulanginya. Dan jangan sampai apa yang terjadi di masa dahulu, perpecahan, diadu domba, pembelokan sejarah, akan kita ulangi dan kita menjadi orang-orang yang terhitung pengkhianat di era sekarang. Siap? Baik. Kiai Syahabuddin adalah cucu dari Syekh Abdul Rosid Krandegang Puring Kebumen. Beliau masyhur adalah trah dari Sunan Ampel. Jadi wajar ketika beliau disuruh untuk memilih garwa Triman, beliau memilih Dewi Lung Ayu yang merupakan trah dari Sunan Derajat. Jadi keluarga Kiai Sarif Rahmat, Romo Ahmad bin Muhammad Romli ini adalah trah dari Sunan Derajat dan Sunan Ampel, Bapak Ibu sekalian. Terus kenapa kok beliau menggunakan atribut Sunan Kalijaga? Nanti ada ceritanya. Sabar dulu. Kenapa kok kemudian dinamakan Masjid Bani Rauf? Karena Kiai Imam Barmawi ini istri ketiganya masih saudara sendiri, yaitu adalah putri Nyai Abdul Hamid bin Kiai Abdul Rauf Wonokromo. Jadi Romo Ahmad ini wajar dan berhak mengaku sebagai Bani Abdul Rauf Wonokromo, Al-Imam Al-Qutub, Wali Kutub di zamannya. Dan ini masyhur, bisa dilihat di YouTube, bisa lihat di media sosial sendiri. Lah, Romo Syekh Abdul Rauf ini bin Kiai Muhammad bin Nyai Muhtarom, di mana Kiai Muhtarom ini adalah putra dari Kiai Fakih di Poningrat. Kiai Fakih di Poningrat ini adalah Mufti Agung Mataram yang menggantikan Kiai Syahabuddin ketika Kiai Syahabuddin dianggap mengundurkan diri dari Mufti Agung Mataram Jogja yang pertama. Dan Kiai Fakih ini akhirnya saling jadi bicara nasab Wonokromo ini saling menikah antara Kiai Fakih, Kiai Syahabuddin dan Kiai Sokopuro dan lain-lain, termasuk dengan Mbah Nur Iman Melangi bin Amanpura keempat. Ada, karena tidak mungkin mengulas ini karena ini terlalu panjang. Dan Kiai Fakih ini pada akhirnya juga keturunan dari Bani Wali Songo yang insya Allah dari jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Kiai Imam Barmawi ini, Mbah Canggahnya Kiai Sarif Rahmat itu punya istri 4. Nah, istri keempatnya adalah Nyai Sari, adalah putri dari Kiai Sokopuro kedua. Yang Kiai Sokopuro ini ke atas ditarik adalah merupakan
keturunan atau putra langsung dari Pangeran Wongsayuda atau Kyai Trayem kedua yang merupakan adalah putra dari Hamengkubuwono pertama yang ketika Dewi Lung Ayu digarwa terimankan kepada Kiai Syihabuddin dalam posisi hamil. Ini akan menurunkan Pangeran Wongsayuda dan akan menurunkan Bani Sokopuro yang nanti darah itu mengalir di seluruh keluarga keturunan Wonokromo termasuk Romo Kiai Ahmad bin Muhammad Romli. Jadi beliau selain keturunan Sunan Ampel, juga Sunan Derajat, Sunan Bonang, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan juga ke atasnya Kiai Sokopuro, jalurnya ke atas melalui Kiai Abdul Yaden Pasar Gede bin Kiai Dalman bin Kiai Khotib Suncaki, ke atasnya bin Joko Tarub bin Sayyid Maulana Mahribi Al-Hasani Al-Jilani atau Syekh Ali Zakir yang makamnya ada di Parangtritis, Yogyakarta. Jadi lengkap. Al-Husaini ada, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Al-Hasani juga ada. Lalu di mana nasabnya ke arah Sunan Kalijaga? Kenapa kok Kiai Syarif Rahmat berani buat padepokan Sunan Kalijaga? Karena Syekh Abdul Rosid Kerandegan Wali Kutub di zamannya yang merupakan Trah Sunan Ampel ini, istrinya adalah keturunan dari Sunan Hadi, yang Sunan Hadi ini putra langsung dari Sunan Kalijaga. Ada makamnya di Kadilangu Sunan Kalijaga. Dan Sunan Hadi ini ibunya adalah Nyai Sujinah. Di manuskrip lain disebutkan Nyai Zainab atau Sarokah, putri dari Sunan Gunung Jati ketiga Said Zain Abdul Qadir yang merupakan menantu dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati kedua. Jadi begitu. Jadi lengkap sekali, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Syekh Maulana Mahribi Al-Jilani Al-Hasani, juga ke Sunan Kalijaga. Ini yang menjadi penjelasan bagi kita semua agar ketika kita bicara khol, jangan bicara karomah atau bicara halusinasi tentang keajaiban-keajaiban. Itu hanyalah bonus dari seorang mulia di sisi Allah. Kita harus menceritakan bagaimana ketauladan dan perjuangannya agar kita di era sekarang bisa mentauladannya, dan itu jauh lebih penting, lebih mendidik daripada kita bicara halusinasi karomah-karomah yang sebenarnya ini untuk pembodohan umat bila kita tidak bisa menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Karena karomah khususnya, nggak mungkin semua orang bisa terbang, bisa jalan di atas air. Ini khususnya hadiah dari Allah. Dan Kiai Syihabuddin sangat penting di dalam era berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, karena beliau adalah satu-satunya yang bisa mengendalikan dan bisa menaklukkan dengan diplomasi, dengan marwahnya, dengan keulamaannya, menasehati Pangeran Sambernyowo atau Raden Mas Said yang nantinya akan menjadi Mangkunegara pertama, Pura Mangkunegara, bagian dari Trah Mataram, keraton sendiri. Ketika terjadi perjanjian ganti antara Hamengkubuwono I dengan PB2, diwakili putranya PB3, waktu itu menantunya dari Hamengkubuwono I, Pangeran Mangkubumi, yang bernama Pangeran Sambernyowo ini pertarungan tak terkalahkan dan dijuluki Sambernyowo karena suka memenggal kepala Belanda. Pangeran Sambernyowo ini marah karena masih ditinggal dalam perjanjian Giyanti, padahal Pangeran Mangkubumi ingin menjadikan beliau sebagai Mahapati, dan dalam posisi mau menyerang mertuanya sendiri, beliau didatangi oleh Kiai Syihabuddin, seorang ulama yang waliullah yang ahli linuwe, juga ahli kanuragan. Itu dinasehati dan akhirnya beliau bisa luluh, dan terjadilah perjanjian Salatiga antara Sambernyowo dengan Pakubuwono III. Diiris lagi keraton Surakarta Hadiningrat, berdirilah Mangkunegara. Sejarah ini adalah sejarah yang sangat kuat dan sejarah yang sangat penting bagi bangsa ini, karena etnis Jawa dan Pulau Jawa dan Sunda, Madura, saya campuran Jawa Madura, kalau beliau Jawa Sunda, ini bagian di dalam inti Nusantara yang menjadi kekerabatan tulang punggung bagi seluruh suku-suku etnis di seluruh Indonesia, dengan Banten, Cirebon, Tagaruyung, Palembang, Banjar, Goa, dan seterusnya. Ini saling keterkaitan karena sama-sama kekerabatan. Kenapa saya katakan Kiai Syihabuddin ini juga seorang yang panglima perang? Di dalam keluarga Bani Syihabuddin
terkonfirmasi banyak sekali ilmu pencak silat yang diciptakan oleh beliau, yang sekarang bisa dilihat resmi akunnya ada. Bagian dari itu adalah pencak silat Telapak Sakti, ada lagi pencak silat Garuda Sakti Wali Songo. Nah itu saudara Gus Suap ini guru besarnya sekarang. Ada lagi Bayu Sejati, dan banyak pencak silat aliran tenaga dalam dan ilmu kanuragan yang diciptakan oleh Kiai Syihabuddin dan menyebar murid-muridnya ke seluruh Nusantara, dipakai oleh hampir semua pesantren-pesantren di Nusantara. Sekian saja dari saya karena waktu dibatasi. Semoga sekelumit singkat dari auto biografi dan biografi Kiai Romo Ahmad bin Muhammad Romli ini bisa menjadi tauladan bagi kita semuanya. Allahumma amin. Dan bisa mengalir barokahnya perjuangan beliau dan seluruh leluhurnya kepada kita semua dan seluruh keturunan kita. Allahumma amin. Dan menjadikan kita mengingat bahwa bangsa ini harus benar-benar merdeka, karena panjenengan semua terutama pada suka berguru kepada seorang yang Masya Allah, orang yang ikhlas. Panjenengan mengangkat orang tua ruhaniyah Kiai Sarip Rahmat, ini tidak salah, karena beliau lebih memikirkan panjenengan umatnya pada suka dibanding memikirkan anak istrinya. Itu kesaksian dari istrinya. Semacam itu sangat luar biasa. Beliau keliling dakwah untuk umatnya dan selalu melakukan edukasi yang bernilai ilmiah dan beradab. Jadi bagi kita semua bersyukur kita hadir pada hari ini, bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahmi. Semoga persaudaraan ini, silaturahmi ini berlanjut ila yaumil kiamah. Kita bersama Sunan Derajat, amin, bersama Sunan Ampel, bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bersama seluruh raja-raja Mataram yang juga merupakan keturunan dari Joko Tingkir, keturunan dari Sayyid Abu Sawi Al-Husaini, sudah terkonfirmasi isbat internasional. Wallahu muwaffiq ila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk sekali lagi buat Gus Fakih yang memberikan energi yang sangat luar biasa. Dan hari ini kami mengucapkan syukur, alhamdulillah, segenap keluarga besar Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Hari ini kita cukup berbangga, ternyata orang tua kita bernasabkan yang langsung kepada para wali songo penduduk Islam Nusantara yang memberikan luar biasanya hari ini. Tepuk tangan sekali lagi buat orang tua kita, Habib Zaid Rahmat RAICN. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang semakin memberikan suasana yang begitu luar biasa di tempat ini, dan langsung saja pembicara berikutnya kita akan menyambut mendengarkan materi dari Gus Fadil. Dan kesempatan ini kami mohon kesediaannya Gus Fadil, karena waktu dan juga pembicara masih banyak sekali, kami mohon kesediaannya 10 menit buat jenengan. Sallallahu ala Muhammad. Izin mengikuti Kiai Gus Safruddin, terus tidak ikut Kiai. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Ibu Baik guru kami Kiai Haji Raden Syarif Ahmad, Ketua Umum pada Suka, dan juga yang kami muliakan kakanda beliau Kiai Haji Dr. Andes Maulina Haidar, dan juga kalau tadi sudah diperkenalkan, cuma tetap kami sebut sebagai bentuk penghormatan Kiai Badi Usman Al-Bantani, kakanda kula dari Banten, Kiai Haji Gus Fuad Teret, Kanjeng Aben Temenggung Gus Fakih Wirahadiningrat, dan juga dari Jogja Kiai Gus Nasruddin Ansori, dan juga para aparat keamanan, para alim ulama, para jemaah pada suka, anggota Banser, Laskar Sabilillah, para ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, dulu sadayana, yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu namanya, tapi semuanya kami hormati, kami cintai, kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berkumpul di hari ini dalam rangka silaturahim dan memperingati haul daripada Romo Raden Ahmad bin Muhammad Romli. Nah,
Kulo Tubagus Fadil dari Banten, masih kerabat daripada Kiai Haji Usman. Dari garis ibu juga keturunan Jogja, masih bersambung ke Pangeran Diponegoro bin Hamengkubuwono III. Sedangkan dari garis bapak nyambung ke Sultan Agung Tirtayasa Banten. Nah, alhamdulillah dalam silaturahim hari ini kita mau merayakan memperingati haul. Tadi saudara kami Kanjeng Raden Temenggung Gus Fakih Wiradiningrat sudah menjelaskan sekelumit silsilah leluhur daripada ya Kiai Sayyidul Rahmat, Kiai Qolil Haidar tentang silsilah Romo Raden Ahmad bin Muhammad Romli yang ternyata pindahan dari Jogja dan keturunan daripada bangsawan Kesultanan Jogja dan juga ulama Kesultanan Jogja, tapi berdakwahnya di Pasundan, di tanah Sunda. Nah, ini alhamdulillah kita mau menjelaskan silsilah atau kekerabatan antara Jawa dengan Sunda. Yang tadi itu ada silsilah dijelaskan oleh Kanjeng Temenggung Fakih, itu ada jalur umaro, ada jalur ulama, ada jalur wali. Nah, cuma perlu diketahui juga selain ayahanda beliau ini menikahi wanita Sunda, sebenarnya kalau tadi disebut kita simak daripada penjelasan Kanjeng Fakih itu bertaut silsilah kepada Sultan Hamengkubuwono I Yogyakarta. Nah, ini perlu diketahui ternyata orang Jogja pun nantinya juga akan ada tautan silsilah ke Sunda juga, dan juga orang Sunda ada tautan silsilah ke Jawa juga. Jadi kita semua itu saling bersaudara. Nah, Rasulullah itu bersabda bahwasanya pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Dan tadi juga Kiai juga menyampaikan dari silaturahim itu harus meningkat menjadi ukhuwah Islamiyah. Kalau tadi Kanjeng Fakih menyampaikan Hamengkubuwono I itu masih leluhur daripada keluarga ini, maka kami sampaikan juga Sultan Hamengkubuwono I itu adalah anak daripada susunan Amangkurat IV Mataram Islam bin susunan Pakubuwono I. Nah, kemudian bin Amangkurat I. Nah, ibunya Amangkurat I adalah Gusti Kanjeng Ratu Batam yang memiliki ibu bernama Ratu Ayu Sakluh binti Pangeran Dipati Cirebon bin Pangeran Pasayan Muhammad Arifin Cirebon bin Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, Sundanya kemana? Ibunya Syarif Hidayatullah adalah Rara Santang binti Prabu Siliwangi. Nah, jadi ternyata meskipun datangnya dari Jogja, leluhur atasnya juga sama-sama dari Sunda. Nah, Prabu Siliwangi ini Raja Pajajaran, yang ke atas ini adalah Raja Sunda Galuh. Dulu pusat kerajaan Galuh, pusatnya di Ciamis. Jadi sebenarnya ini leluhur mereka ini pulang kampung, dari Ciamis ke Galuh ini pulang kampung. Karena dulu leluhurnya pun juga ada yang berasal dari Galuh Ciamis. Jadi masih saudara ternyata antara keluarga Jogja dengan keluarga Sunda. Nah, keluarga Sunda pun juga rata-rata ada namanya keluarga Wali Songo, itu dakwahnya dakwah yang berbaur, berasimilasi, berakulturasi, merangkul, tidak rasis, dan itu semuanya itu diayomi, sehingga rata-rata kebanyakan kita tuh masih keturunan Wali Songo, keturunan Raja Sunda, keturunan Raja Jawa, tapi ada yang arum obor, ada yang menjaga silsilah. Nah, kami ini menceritakan untuk menyambung silaturahim. Jadi siapa tahu ada datang ke keluarga yang itu baru kubur, ketemu lagi, nanti kita nyambung silaturahim. Nah, jadi kalau untuk orang Sunda sekalipun, rata-rata keturunan Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini keturunan utamanya di Cirebon dan di Banten. Tapi nanti di bawahnya itu juga ada kawin pindah-pindah. Jadi ada yang di Ciamis, di Banjar, di Bandung, di mana-mana ada. Nah, Sunan Gunung Jati itu putranya adalah dari Cirebon Pangeran Pasayan Muhammad Arifin dan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, keduanya ini dinikahkan dengan putrinya Raden Patah Demak, yang mana Raden Patah Demak ada di Jawa Tengah, dan Raden Patah Demak adalah putra daripada Raja Brawijaya di Jawa Timur. Jadi ternyata Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu semuanya saling bersaudara, saling berkerabat. Jadi kita semua ini dan Madura juga. Nah, ini yang harus kita jaga karena dulunya oleh pihak penjajah kita itu dipecah belah. Nah, alhamdulillah sekarang ini sudah zamannya merdeka. Tadi juga Pak ini juga menyampaikan kita sudah merdeka 2 kali itu. Merdeka. Nah, dengan kita jaga kemerdekaan ini kita menjaga juga silaturahim dan ukhuwah Islamiyah. Nah, selain silsilah ke jalur Sunda Jawa, ini juga tadi Kanjeng Fakih juga menjelaskan silsilah ke Wali Songo. Nah, Wali Songo ini adalah luar biasa.
Beliau-beliau ini adalah keturunan Rasulullah, datang dari Timur Tengah, hijrah ke Nusantara, bahkan berjasanya itu luar biasa. Sehingga umat Islam terbanyak di dunia itu adanya di Indonesia. Dan ini adalah berkat peranan dakwah daripada para wali songo. Nah, tadi Kanjeng Fakih menyampaikan keluarga ini ada keturunan daripada Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, Wana Maghribi. Nah, ini satu keluarga, satu leluhur, tapi ada yang datang dari Maghribi Maroko, ada yang datang dari Samarkand Uzbekistan. Tapi semuanya sama-sama bersambung ke Rasulullah. Yang dari Maroko jalurnya melalui cucu Nabi Imam Hasan, yang dari Samarkand itu adalah dari cucu Nabi Imam Husain. Contoh kalau tadi ya kita sambungkan riwayat dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini adalah seorang wali yang paling rakyat, paling egaliter dan menyesuaikan dengan budaya setempat, sehingga pakainya pakaian Jawa. Tapi sebenarnya beliau itu juga ya keturunannya ya Jawanya ada, Sundanya ada, Arabnya pun ada. Nah, ibundanya Sunan Kalijaga itu adalah Brawijaya yang pertama. Sedangkan ayah beliau itu adalah Tumenggung Liwatita alias Ahmad Syahuri. Ini juga ada nama Arabnya, berarti keturunan Arab juga. Tapi dari garis ibunya atau neneknya beliau adalah keturunan Bupati Tuban. Yang kata saya lagi ada silsilah ke Sayyidina Abbas sama Nabi, dan juga ada silsilah ke Ganjar Prabu Siliwangi juga. Jadi kita leluhur Sunan Kalijaga itu kalau Banjaran Sari asalnya pun juga dari Banjar Ciamis di atasnya sana, namanya Prabu Banjaran Sari. Dari Banjaran Sari punya keturunan di Tuban, nanti turun. Jadi sebenarnya ternyata Sunda dan Jawa itu bersaudara. Nah, kalau garis lakinya daripada Sunan Kalijaga, tadi Tumenggung Kota ini memiliki ayah bernama Harjo Tejo, yang nama Arabnya adalah Sayyid Abdurrahman. Dan yang beliau adalah putra daripada Sayyid Ali. Kalau orang Jawa nyebutnya Ngali. Nah, itu adalah saudara daripada Syekh Jumadil Kubro alias Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, Syekh Jumadil Kubro inilah yang menjadi bersama Syekh Ali menjadi leluhur bersama daripada keluarga Wali Songo. Kalau Kalijaga dari Syekh Ali, kalau sunan-sunan yang lain dari Syekh Jumadil Kubro. Nah, Syekh Jumadil Kubro nanti kan juga tadi disebut oleh Kanjeng Fakih, saya cuma sekedar melengkapkan saja. Juga ada keturunan kepada Sunan Derajat. Nah, Sunan Derajat itu adalah anak daripada Sunan Ampel bin Ibrahim Asmorokondi, yang artinya dari Samarkand, Uzbekistan. Nah, baru bin Jumadil Kubro. Titik temunya di Jumadil Kubro lagi. Nah, tadi juga disebutkan ada keturunan kepada Syekh Maulana Maghribi. Nah, Maulana Maghribi ini adalah alias Syekh Sayyid Ali Zakir, yang mana beliau ini dari Maroko Maghribi, binnya bin Ishaq Tamsi bin Maulana Ishaq, yang menantu daripada Syekh Jumadil Kubro. Nah, Jumadil Kubro ini siswanya akan ke Imam Husain, sedangkan ayahnya daripada Ishaq tadi namanya Syekh Junaid ke jalur Imam Hasan. Nah, kalau Jumadil Kubro alias Jamaluddin Akbar Al-Husaini, kalau dalam data Jawa itu ayah beliau adalah Mahmudinil Kubro. Nah, dalam data nakil internasional, Mahmudinil Kubro ini adalah alias daripada Mahmud Nasiruddin. Atasnya bin Jalaluddin Husain, bin Ahmad Kabir, bin Husain Jalaluddin, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Al-Astori, bin Ja'far, bin Imam Ali Al-Hadi Al-Naqi, bin Imam Muhammad Al-Jawad Al-Taqi, bin Imam Ali Arido, bin Imam Musa Al-Kazim, bin Imam Ja'far As-Sadiq, bin Imam Muhammad Al-Bagir, bin Imam Ali Zain Abidin, bin Imam Husain, bin Imam Ali, yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu leluhurnya beliau dari jalur Imam Husain, atau leluhur kita bersama sebenarnya. Tapi mungkin ada yang paling obor, ada yang sudah ketemu datanya. Nah, sedangkan Maulana Maghribi yang tadi, yang adalah keturunan daripada garis lakinya kepada Sayyidina Junaid. Junaid ini bin Abdul Qadir, bin Su'eb, bin Abdul Razak, bin Abdul Aziz, bin Abdul Fatah, kemudian bin Ahmad bin Soleh bin Subhanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Nah, Syekh Abdul Qadir ini keturunannya kepada Imam Hasan. Jadi ini luar biasa. Para leluhur ini adalah juga seorang wali keturunan Rasulullah, Imam Hasan, Imam Husain, dan juga saling berkabat di Nusantara ini. Ini haruslah kita cintai, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, jasa pendahulunya, dan kita ternyata punya sejarah leluhur yang luar biasa. Itu tidak hanya leluhur beliau saja. Jadi leluhur orang-orang Nusantara ini bersambung kepada para raja, bersambung kepada para wali songo yang sudah kita angkat untuk kita sama-sama kembali maju
kembali jaya, kembali besar, sama-sama bersatu demi kejayaan bangsa kita Indonesia. Merdeka! Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Tepuk sekali lagi buat Gus Fadil. Hari ini kita tambah siang, tambah nutrisi, penyemangat di dalam jiwa kita bahwa ternyata Sampurasun, Sampurasun, Sampurasun. Ini kelihatannya duduk udah berdiri loh Pak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya tadi tanya sama Kiai Imam, Sampurasun itu artinya apa? Beliau menjawab, Sampurasun itu artinya Assalamualaikum. Jadi tadi saya ucapkan Sampurasun, berarti saya sudah mengucapkan Assalamualaikum. Kenapa begitu? Kenapa sengaja saya tidak mengucapkan Assalamualaikum kali ini? Kadang-kadang itu kita berdoa, ya Allah, ya Rabbi, dan seterusnya, nggak tahu artinya. Jadi Allah itu mau menuruti permintaan kita, yang diminta apa, yang kita aja nggak tahu mau dituruti apanya gitu. Maksud saya di dalam beragama itu, apalagi ketika berdoa, kalau kita memang tidak tahu arti doa dalam bahasa Arab, ya gunakan bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Ya Allah, saya minta uang. Ya Allah, jadikan suami saya tidak pengen kawin lagi. Ya Allah, dan seterusnya gitu. Yang kedua, guru-guru saya itu yang secara langsung saya lahir itu semua sudah meninggal. Di antaranya Kiai Abdul Muhid dan Abu Yatim Yati Banten Cidahu. Saya pikir beliau-beliau sudah wafat itu tidak ada yang lagi yang perlu saya takuti. Ternyata ketemu Pak Desarif saya lebih takut lagi. Tetapi Pak Desarif ternyata juga ada yang ditakuti. Jadi ketika koisinya cuma satu, Pak D, saya takut yang di sana. Maksudnya yang di sana itu istri beliau, Bude saya itu kamarnya di atas. Jadi untuk seringan saja ya. Dan yang berikutnya lagi, sebenarnya saya dipanggil Kiai atau Gus itu terpaksa. Jadi ada ceritanya. Jadi waktu ibu saya itu hamil, ibu saya hamil yang pertama, dan kemudian melahirkan kakak perempuan saya, itu menghadap ke Abu Yatim Banten Cidahu, karena saudara. Nah bapak saya itu kan orang Muhammadiyah. Nah, kemudian Abu Yatim itu bilang, nama bapak saya itu kan Bakdi. Bakdi, kamu itu orang Muhammadiyah, pengen punya anak kiai. Istrimu hamil lah itu. Oh iya, Abu ya. Iya itu, tapi nanti perempuan tuh. Bapak saya kan kecewa. Insya Allah nanti kamu punya anak yang kedua laki-laki. Dan anakmu laki-laki cuma satu. Kasih nama Fuad. Nanti yang ngajari ilmu agama itu Abdul Muhid, ya Abdul Muhid. Saya tinggal sampel. Kasih nama Fuad, yang lain terserah. Nah gitu. Jadi sejak kecil itu saya sudah dipanggil kiai oleh guru-guru saya, dan saya nggak mau gitu. Waktu itu pandangan saya kiai itu apa sih, ampuh tentara, ampuh polisi, ampuh presiden, ampuh yang lain-lain gitu. Nah pada akhirnya semakin saya melawan takdir saya, semakin Gusti Allah belas saya menjadi kiai. Oleh karena itu saya beda dengan kiai lain. Kalau kiai lain itu nggak nyanyi, saya nyanyi. Kalau kiai lain nggak melukis, saya melukis. Kalau kiai lain takut istri, saya nggak takut sama sekali. Tambah lagi. Ini mohon maaf ibu-ibu ya. Tadi Pak Kiai Soleh itu bilang saya awet muda. Itu karena saya sering minum susu.
Istri saya itu 4, alhamdulillah ini saya bawa semua karena rasa takut saya kepada Pak D Sarif. Pak D Sarif bilang, bojomu mungkin dibawa, siap Pak D, boleh setahu Deni mungkin Sarif. Iya. Lagi Sarif saja ampunya kayak begitu, apalagi abangnya. Ini kan almarhum Kiai Ahmad, putrane ampun ngomong, aku wedi gila takut, apalagi dengan ayahnya gitu. Jadi kalau kita mau melihat bapak kita itu siapa, mbak kita itu siapa, ya dilihat aja cucunya itu kayak apa, anaknya kayak apa, putranya kayak Kiai Sarif ya jelas, abahnya itu Sekti Mandrobuno gitu. Saya juga pernah ke pesantren beliau karena diundang juga. Jangan salah loh, saya ini tidak pernah mau ceramah agama kayak begini nih, kecuali terpaksa karena takut kualat karo Kiai Sarif. Cuma itu aja alasan. Makanya berkali-kali saya diundang ceramah Kiai, ceramah Gus. Saya diundang ceramah mau, diundang nyanyi gelem. Jadi Bapak Ibu kalau undang saya jangan undang kayak begini, pakai kayak gini ini. Sebenarnya malas saya. Harus pakai jin, pakai bisa gitu, jatil gitu. Ada yang tanya itu, dia kok jatil nyanyi? Yang tidak boleh nyanyi itu cuma Rasulullah. Di surat Yasin yang kita berkali-kali tiap hari baca itu toh, Rasulullah itu tidak membawa syair, tidak membawa lagu. Tapi yang lain, karena ada kepada Rasulullah malah itu bisa nyanyi. Kiai bisa nyanyi itu ya orang lengkap gitu. Ya ini Kiai Mas itu Hafidhul Quran juga, ternyata pencipta lagu juga. Kiai Sarif itu koleksi lagunya macam-macam. Beliau itu ternyata juga penyanyi dangdut. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu Saudara memanggil Kiai Sarif suruh nyanyi dangdut. Buktikan Kiai tenang ora gitu loh. Nah Kiai tenang mesti sok nyanyi. Nah ini humor ya. Karena sejak tadi serius, Gus Nas guru saya serius, Tubagus Fadil serius, Kiai Khalil serius, Gus Fakih serius nih diangkat, gitu. Apalagi nanti Kiai Imam tuh serius tak kan? Ya. Saya bagian banyak baik. Jadi begitu ya intinya itu. Dan saya bilang sama santri-santri Pak D Sarif itu, kalian tuh beruntung untuk dulu Kiai Sarif itu. Saya Indonesia rano sing tahu Deni dicoba Kiai Sarif. Itu sampean takut enggak? Yo takut galak, galak. Andeno nek wasiat suruh sabar. Kiai Sarif itu galaknya itu karena cinta kasih. Guru saya itu dulu pernah menyampaikan, carilah guru yang galak kepada muridnya. Sudah lama juga saya nggak ketemu kiai yang galak kepada muridnya sebelum ketemu Pak D Sarif itu. Pak D Sarif itu sering ke Wonokromo dan saya nggak mau menemui, tapi kalau rampuh gitu. Setelah ketemu, rampuh banget ini. Dan saya terbetik, saya harus mengenal siapa abahnya. Kalau putranya ampui kayak gini, abai kau apa meneh ampui. Jadi Bapak Ibu, kalau punya putra putri, kalau pengen mondok, ya mondok ke tempat Kiai Sarif. Kalau Kiai Sarif sudah selesai atau cari alternatif lain juga tempat Kiai Imam, gitu loh. Atau bisa juga ke pondok saya, nanti ajari nyanyi gitu. Tapi jangan salah ya, saya itu Kiai ngawur kayak begini. Di pesantren saya ada tahfidz, kan tiru-tiru Pak D Sarif, tiru-tiru Kiai Imam dan yang lain-lain. Ada pesantren tahfidz juga. Dan yang pulang itu anak saya, jadi anak dari istri pertama, dari istri pertama laki-laki gitu. Kemudian muridnya anak saya itu yang juara internasional Hifdzul Quran sudah 30 juz dan 15 juz. Itu baru muridnya anak saya. Belum murid saya. Nah murid saya mesti orang Al-Quran pinter gambar kalau nyanyi. Jadi nah, di tempat Pak D Sarif itu ada santri-santri yang Masya Allah akhlaknya, Masya Allah cahaya wajahnya. Yuk, karena mungkin terlalu sering dimarahi gurunya. Dan berikutnya lagi yang membuat saya takjub itu Ustadz Awan dan teman-teman yang lain. Bagi saya kesaktian itu harus ada buktinya. Ya Kiai Sarif itu, Pak D Sarif itu, Pak D saya yang hebat itu ternyata menemukan mata air yang sampai hari ini dimanfaatkan oleh warga Wonogiri. Kan khairukum anfa'ukum linnas. Sebagai kalian itu yang paling banyak manfaatnya untuk kalian. Maka saya yakin, saya bersaksi Pak D saya Kiai Sarif itu waliullah. Setuju? Jadi apa
karena apa yang beliau lakukan, dan pada suka itu di mana-mana ternyata ada itu. Di seluruh Indonesia itu, di setiap provinsi itu ada. Jadi, tapi saya berharap nanti 2029 jangan ada partai pada suka. Partai pada suka mesti ketua umumnya mesti Pak Desarek gitu. Capresnya mesti saya gitu. Gitu ya. Nah, apa saya ngomong gitu. Jadi Romo Kiai Raden Ahmad, abahnya Kiai Sarif, abahnya Kiai Khalil dan putra-putra yang lainnya itu saya yakin itu orang istimewa. Nah, karena orang istimewa, kita mensyukuri anugerah Allah kepada beliau Kiai Ahmad, Romo Ahmad. Karena dengan mensyukuri anugerah Allah kepada hambanya, kita akan ketularan. Jadi kalau ada tetangga itu tambah kaya, nggak usah iri, kita ikut bersyukur, ikut senang supaya ketularan. Paling tidak kapan-kapan bisa hutang gitu. Kadang-kadang itu ibu-ibu itu kalau tetangganya rumahnya ganti cat terus bingung gitu. Kalau tetangganya ganti istri nggak bingung, tapi begitu ganti mobil jadi bingung. Padahal ya Allah tinggal berkata, ya Allah tetanggaku engkau kasih mobil, aku ikut bersyukur, aku bersaksi engkau memberi nikmat kepada tetanggaku dan aku juga pengen tuh ya Allah, begitu. Caranya cuma gitu aja. Ini nasihat saya yang paling banyak itu untuk ibu-ibu, karena sejak kecil saya itu berhadapan dengan ibu-ibu. Ibu saya itu menjanda masih sangat muda, tak suruh kawin lagi malu karena cintanya sama bapak saya gitu. Yang kedua nenek saya itu yang menjanda sejak muda. Yang sekarang itu saya hadapi juga istri-istri itu 4, gitu. Sampai gede-gedean kalau minum susu. Nah, begini ibu-ibu, kenapa saya itu seperti ini? Itu ada sejarahnya. Kalau ibu-ibu kepengen putra-putranya itu isinya nggak banyak seperti Pak Desarek, hanya 1 Tuhan dan 1 istri gitu. Itu caranya itu beri ASI yang sebaik-baiknya. Karena saya itu sejak kecil nggak pernah minum ASI, nggak pernah minum ASI. Iya, makanya ketika besar balas dendam. Itu ya. Tetapi saya mencari dalil, kan ada hadis itu. Nah, ini kan saya nggak berani baca hadis, baca Quran. Ya di hadapan saya kiai-kiai al-hafid, ya toh. Al-Hadis masa saya membaca, aku malah keliru harokatnya, dikira nggak tahu nahu sorot. Jadi kan intinya begini, salah satu ciri kenabian itu istrinya banyak. Jadi aku ya sekalian nabi lah. Paling tidak yang itu, tiru-tiru nabi itu kalau tahajud kakinya sampai bekas-bekas sakit, aku kuat, nggak kuat, kuatnya mau dibujukan. Ya paling tidak itu ada yang disamain gitu. Yang sih paling benar lah gitu loh. Gimana Gus? Kalau nambah lagi itu ya terserah Allah, saya nggak tahu. Kan harus ganti mazhab juga. Ini nanti nggak apa-apa Kiai Imad. Oh, yang jelas itu Kiai Imad yang mau nambah. Iya. Yang jelas Kiai Imad. Saya membuka pendaftaran 1 juta. Yang kepengen punya menantu Kiai Imad yang jenius, daftar saya 1 juta. Itu ya, tenang, serius gak nih? Oh serius ini. Jadi yang di depan ini semua itu orang jenius. Kiai Imad itu jenius. Ada beberapa profesor, ada beberapa ulama yang menyampaikan bahwa Kiai Imad itu adalah mujadid untuk menyambut, menyongsong apa ini fikih peradabannya Nahdlatul Ulama. Ada yang bilang begitu. Tapi kalau saya bersaksi dengan beliau jenius. Gus Fakih juga jenius. Gus Mogi Nurfatin juga jenius. Gus Nasruddin juga guru saya menulis juga jenius. Saya yang paling koplak gitu. Tapi kalau paling sekti tetap Pak Desarek. Nah ini harus saya tegaskan. Maksudnya begini loh, saya bersaksi Pak Desarek itu sekti min auliyaillah, itu supaya yang hadir di sini itu semua minta berkat beliau. Gitu loh. Berkat itu apa? 1 doa, 2 rokok, 3 uang. Cocok kan? Nah, berkat cuma doa aja yang males loh. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini mohon maaf loh. Mohon maaf saya tidak ngutip ayat, tidak ngutip hadis, tidak.
kutip yang lainnya. Lalu saya itu sejak tadi itu duduk di sini, lainnya ada kesepuan, ada wali-wali duduk di depan saya, masa saya nasihati wali ya malah kebalik-balik loh. Ada ibu-ibu yang galak-galak ini, oh saya gila loh. Ya udah saya banyol aja lah. Bagian saya banyol dan mudah-mudahan banyol itu berguna. Daripada serius nggak ada gunanya, lebih baik banyol dan tidak ada gunanya. Gitu. Jadi udah belum waktunya ini kita tahu ya? Terus saya mau cerita yang jorok-jorok lagi. Ini untuk pesan ibu-ibu, istri-istri itu saya selalu kasih saran, terutama kalau punya anak laki-laki, kamu susui sebaik-baiknya. Kalau bisa itu 2,5 tahun atau lebih, jangan seperti bapaknya. Repot nanti cari susu kemana-mana. Jadi waktu istri saya baru satu, sejak kecil, sejak saya ingat sampai saya sudah punya istri. Kalau ketemu perempuan, itu yang saya lihat itu dadanya, bukan wajahnya, bukan kakinya. Itu gara-gara saya tidak pernah diberi ASI waktu kecil. Tuh. Makanya kalau ibu-ibu tak kasih resep supaya suami-suami penjenengan itu nggak kepengen nambah istri, kasih minum susu sebanyak-banyaknya. Yang sepuh nanti dari awal muda. Jadi ini soal apa psikologi ya. Dan yang berikutnya lagi, mari kita selalu bersyukur karena sampai hari ini kita masih hidup. Entah punya duit, entah nyatanya masih hidup. Daripada punya duit tapi sudah gak hidup, ya, alhamdulillah bisa hadir di sini menghauli salah seorang aulia Allah, min dzurriyyati aulia Allah, yang dilaksanakan oleh putranya juga min aulia ilah, yaitu Pak Desare kurang opo ini bejane hari ini. Dan mohon disebarluaskan nih supaya kita itu gandulan, kita itu berpegang teguh kepada pertolongan atau syafaat Rasulullah melalui wali-walinya Allah. Syafaat itu bukan kok terus kalau salaman sekali, ngasih amplop sekali terus masuk surga, nggak begitu. Maksudnya itu kita berdekat-dekat, kita berusaha mencocokkan cara berpikir. Cara berpikirnya itu podo karo sama dengan para wali gitu. Dan salah satu yang penting, karena ini ada hajatan besar negara kita yaitu Pilpres, salah satu bentuk kita bersyukur kepada Allah yaitu menjaga bangsa dan negara kita. Jadi Pak Polisi ben seneng, Pak Tentara biar seneng, saya juga ikut menggelorakan untuk menjaga persatuan, menjaga kondisivitas, menjaga kebersamaan. Beda pilihan nggak apa-apa, yang penting tetap damai rukun. Karena kalau Indonesia nggak rukun, ya nanti seperti negara-negara yang lain yang pisau itu. Nah kita itu sesuai banget perang loh. Jadi kadang-kadang lupa mensyukuri negara kita yang selalu damai, yang tidak ada perang. Paling perang-perang suami sama istri karena suaminya mau kawin lagi, maksimal cuma itu ya. Tapi tidak ada tembak-menembak, tidak ada masalah. Ada sedikit, tapi kan ada densus, ada yang lain-lain. Jadi kita bisa bikin acara kayak begini, nggak ada bom meledak, nggak ada tembak-tembakan. Nah itu kita harus syukuri. Kalau kita mensyukuri, menjaga, kita akan ditambah nikmatnya Allah. Dan guru-guru saya, bahkan juga leluhur kita sudah memberikan sanggalan, memberikan isyarat bahwa kebangkitan umat manusia dari segi peradaban, dari segi spiritualitas nanti itu dari Nusantara, dari Indonesia dan sekitarnya. Kita berkewajiban menyiapkan anak cucu kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin dunia. Untuk apa ini bahasa namanya saudara? Mangku wali atau wali kok? Mangku dunia ya. Hamengku buwono. Kenapa? Ya memang peradaban itu digilir sama Allah itu. Dulu ada peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Cina kuno, terus sekarang ada peradaban Eropa, Amerika, sekarang muncul juga peradaban, mulai ada peradaban Cina. Nah giliran berikutnya itu Nusantara.
Gitu. Kenapa begitu? Ya pantas. Orang Nusantara, gue sebuah keturunan sopok. Menurut Profesor Dr. Menahem Ali, ahli filologi, orang Indonesia asli, kabeh itu keturunannya Nabi Ismail. Iya. Jadi sampean tak belahi orang popo, Nabi Ismail itu belahi. Gue kayak gitu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Pak Desarek dan semua panitia, tuan rumah yang hadir. Tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi yang jelas yang di bawah ini lebih mulia daripada yang di depan, wabil khusus saya. Gitu. Bapak Ibu semuanya itu sangat dimuliakan Allah, dan ini saya agak gemeter. Nek nyanyi saya enggak grogi. Ceramah di depan orang-orang hebat seperti ini. Nyanyi. Nyanyi itu ada tarifnya, Bu. Enggak, ini karena saya serak. Jadi dia di YouTube ada lagu-lagu saya, yang rock ada, yang keroncong ada, yang koplo dangdut ada. Semuanya tentang kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, simbolnya perempuan, gitu loh. Kenapa saya pakai ini? Ini ada maknanya. Ini saya Abdul Qadir Jilani itu di mana-mana. Konon katanya pakai serba hijau diselempangkan di kanan. Itu sebagai tanda kecintaan kepada Ahlul Bait Rasulullah, yaitu Rasulullah, Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi ini pakai ini. Jadi setiap pakai ini, kalau saya banyak itu ya kelingan Sayyidina Husain agak malu dikit gitu loh. Ini sudah pakai ini aja banyaknya saya porno-porno, apalagi nggak pakai ini, oh bersih, brutal. Nah ibu-ibu yang pengen nyanyi nanti ditutup, ya. Ada. Kalau masuk hal nyanyi, ya hal nyanyi, tadi sudah nyanyi.